investor institusi dan perwakilan dari PTPN 4 atau PAMCO yang saya hormati, izinkan saya membuka acara untuk pagi ini. Perkenalkan, nama saya Satria Samjantoro sebagai Head of Research dari Bahana Sekuritas. Akan membuka acara corporate access di pagi hari ini yang berjudul bersama PT Perkebunan Nusantara 4 PAMCO. Ini adalah isu yang sangat timely ya bagi investor institusi ini, Ibu Hilda, karena sekarang kami melihatnya sedang menghadapi komoditi super cycle, di mana harga komoditas bukan hanya dari kelapa sawit, tapi juga harga minyak, harga industrial metals, harga emas, nikel, batu bara itu sedang dalam tren yang menanjak naik. Dan sangat timely ya pada saat kami itu mengundang PAMCO, karena sekarang setelah resmi di merger ya Bu ya, tahun 2023 lalu Desember, jadi menjadi perusahaan kelapa sawit yang terbesar di dunia ya. Itu dengan sekitar 400.000 hektar dari lahan kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit sebesar 500.000 ton per tahun. Ya, izinkan saya membacakan CV dari Ibu Hilda Savitri terlebih dahulu. Beliau kini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari PT Perkebunan Nusantara 4 yang sekarang disebut sebagai PAMCO, membawahi 13 perusahaan ya Bu ya, di bawah holding ini. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Angkasa Pura dari tahun 2022 hingga 2023. Pernah juga menjabat sebagai Direktur Keuangan di Utama Karya dan Direktur Investasi di Indonesia Infrastructure Finance. Dan juga Direktur Investasi di PT TL Management, Associate Director di UOB Asia, Senior Manager Investment Banking di Nusantara Securities, dan juga sebagai Manager di Dana Reksa Persero. Dan beliau mengawali karirnya sebagai auditor KAP di Siddhartha dan Harsono. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Yolanda sebagai perwakilan dari Bahana Sekuritas untuk memberikan keynote speech kami di pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Yolanda Sonda selaku Direktur Capital Market Bahana Sekuritas mewakili mengucapkan selamat bergabung di acara Bahana Sekuritas Corporate Access bersama spesial guest kami pada pagi hari ini, yang terhormat Ibu Hilda Savitri selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara 4 PAMCO. Selamat pagi Ibu Hilda. Selamat pagi. Ya, senang sekali Ibu bisa berkenan hadir pada pagi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan. Bapak Ibu hadirin, PTPN 4 PAMCO merupakan bagian dari grup BUMN dan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, khususnya beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Di tengah momentum industri perkebunan kelapa sawit yang positif, pagi ini Ibu Hilda akan sharing dengan hadirin mengenai tren industri serta perkembangan PTPN 4 PAMCO seperti digitalisasi, praktik keberlanjutan, dan juga program CSR. Bapak Ibu, program Bahana Sekuritas Corporate Access kami selenggarakan setiap minggu sebagai salah satu bentuk komitmen kami untuk berbagi informasi mengenai perusahaan atau institusi BUMN maupun swasta dengan status terbuka maupun tertutup, serta kementerian dan badan pemerintahan. Besar harapan kami pada program Corporate Access ini dapat menambah referensi wawasan bagi Bapak Ibu dalam mengambil keputusan investasi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kami teruskan ke moderator Pak Satria. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Saya persilakan Ibu Hilda dan perwakilan dari PTPN untuk memulai paparan di pagi hari ini. Mungkin sekitar 30-40 menit ya Bu ya, untuk kita lanjut ke Q&A dan discussion session sebelum acara akan ditutup pukul 11 nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Satria, terima kasih Bu Yolanda untuk mengundang PTPN 4 atau PAMCO dalam Corporate Access pagi ini.
Mungkin sedikit kita izin memperkenalkan mengenai PTPN 4 atau PAMKO itu sendiri. Next. Jadi sebenarnya PTPN 4 PAMKO ini sebenarnya dengan yang baru ini adalah hasil merger dan spin-off dari aset-aset sawit dari PTPN Group. Ini kita baru mergernya itu adalah per 1 Desember 2023, jadi belum 1 tahun. Jadi awalnya itu PTPN 3 sebagai holding itu memiliki ada 13 anak usaha, PTPN 1, PTPN 9, PTPN 3, 4, 10, 5, ya, ada 13. Dan kemudian sejak per 1 Desember 2023 itu dibentuk subholding, jadi tinggal 3 anak usaha langsungnya, yaitu PTPN 4 atau PAMKO ini fokus untuk mengembangkan kebun-kebun sawit, jadi seluruh aset sawit masuk ke dalam PAMKO dari hasil merger dari PTPN 4, PTPN 5, PTPN 6, dan PTPN 13, dan juga ada spin-off dari kebun-kebun CPO dan karet dari PTPN 3. Kemudian PTPN 1 atau supporting co ini adalah hasil merger dari PTPN 1, PTPN 2, PTPN 7, PTPN 8, PTPN 9, PTPN 10, PTPN 11, PTPN 12, dan PTPN 14. Supporting co ini akan jadinya akan non komoditi lain selain sawit. Jadi manage-nya, dan kemudian ada PT Sinergi Gula Nusantara ini adalah untuk mengelola gula dari PTPN. Sedangkan PTPN 3 Persero bertindak sebagai holding dan hanya menjadi strategic holding. Jadi kebun-kebunnya sudah di spin off semua ke PTPN 4. Hasil dari merger ini PTPN 4 ini kita punya 460.000 hektar kebun sawit, dan kita juga memanage aset sawit dari PTPN 1. Jadi aset PTPN 1 kebun sawitnya itu yang mengelola adalah PAMKO dengan mekanisme KSO. Jadi seluruhnya kita yang manage, juga nanti replantingnya juga kita semua yang manage gitu. Sehingga PTPN 1 hanya mengelola untuk kebun-kebun dan aset yang non atau komoditi yang non sawit. Jadi untuk sawit semua yang mengelola adalah PTPN 4 PAMKO. Ini adalah hasil dari restrukturisasi PTPN Group akhir tahun lalu. Next. Pasca dari aksi korporasi merger ini, kita saat ini menjadi pengelola kebun kelapa sawit yang terbesar di dunia. Jadi ini total luas lahan kita, luas tanam kita itu yang kita kelola itu ada 617.000 hektar sawit gitu ya. Kalau mungkin di compare yang nomor 2 itu adalah Sam Dadi gitu ya. Itu berada di bawah dari luas area yang kita kelola. Kemudian juga dari PAMKO ini tadi kita punya yang kita miliki own asetnya 456.000 hektar yang kita kelola, yang own-nya masih di supporting co, masih di PTPN 1, namun yang manage adalah PAMKO itu 161.000 hektar. Jadi dan terdiri dari in total itu kita kelola 157 estate atau 157 kebun, yang punyanya PAMKO sendiri adalah 113 unit, dan kemudian yang punyanya KSO dengan PTPN 1 44 unit. Kemudian dari mills atau PKS-nya itu kita punya atau kita kelola 71 mills, 56 unit yang dimiliki PAMKO dan 15 unit yang dimiliki PTPN 1 under KSO dengan PAMKO. Kita kebutuhan kita untuk replanting itu per tahun sekitar 22.000 hektar per tahun adalah target atau rencana replanting kita. Mungkin dari segi areanya di mana saja. Jadi saat ini kita areanya sebenarnya hampir di seluruh Indonesia gitu ya, dari Aceh
hingga di bawah ada Lampung di Pulau Sumatera. Kemudian di Jawa kita ada di Jawa Barat ya, di daerah Banten dan Jawa Barat ya. KSO Jaba ini adalah aset-aset yang dimiliki PT PN 1, tapi sekarang kebun sawitnya kita yang kelola. Kemudian di Jawa Timur sebenarnya ini ada, tapi ini bukan sawit ya, tapi ini ada sedikit kopi gitu ya. Kalau tahu Java Coffee, nah ini adalah kebun yang istilahnya brandingnya adalah Java Coffee. Itu kita KSO dengan PT PN 1 juga. Kemudian untuk Kalimantan, kita juga dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Itu kita punya kita punya kebun. Kemudian juga di Sulawesi ini semua adalah areal dari areal yang kita KSO-kan dengan PT PN 1. Jadi dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi ini adalah kebun-kebun dan PKS yang kita manage. Next. Tujuannya itu kenapa? Karena dengan kita difokuskan kepada sawit, kita diharapkan untuk meningkatkan value kepada pemegang saham. Kemudian juga manage-nya juga kita ke depan itu mungkin next-nya ke depan kita lebih mudah gitu ya, karena lebih fokus dengan CPO. Next. Mungkin ini adalah strategi bagaimana kami harus akan meningkatkan value. Jadi kita punya pilar utamanya kita adalah next gen operation. Nah, ini adalah mostly adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas daripada aset-aset kebun kita melalui mekanisasi gitu. Nanti mungkin juga akan lihat pilarnya adalah kita mengimplement agritech, dan juga untuk aset kita masih ada sedikit aset rubber dan saat teh ya, nggak besar. Ini kita turn around supaya menjadi komoditi yang menguntungkan. Kemudian juga kita partnership melalui PSR untuk pekebun sawit rakyat. Dan revenue enhancement-nya kita tadi kita juga coba memonetize beberapa byproduct daripada sawit seperti pome, juga kita kembangkan bio CNG, PKM, kan carbon trading. Ini sesuatu yang akan menjadi strategi di jangka panjang. Kemudian downstream transformation, kita juga sebenarnya sudah ada sedikit ada satu pabrik minyak goreng gitu ya, itu salah satu usaha nggak besar, cuma sekitar 300.000 ton per tahun. Nah, tapi ini kita akan menjadi mencoba untuk masuk ke dalam downstream. Kemudian trading dan supply chain improvement, ini juga salah satu fokus atau strategi kita. Dan kemudian new green business establishment, ini mungkin ke depan kita sudah akan masuk melihat biofuel seperti SAF dan biodiesel. Kemudian fondasi pendukungnya di sini kita sangat menekankan mengenai implementasi ESG yang baik, dan kemudian juga subsidiary management. Kita sebenarnya subsidiary-nya udah tidak banyak lagi, tinggal sedikit dan kecil-kecil. Ini yang kita sedang akan restrukturisasi juga. Kemudian people and culture, ini juga seperti ketahui kita juga cukup banyak ya SDM-nya, yang ini kita memang sedang melakukan perubahan atau transformasi dari people dan culture, dan juga financial dan risk management. Ini yang sesuai dengan strategi dari BUMN, kita memang sedang melakukan penguatan atas risk management dan financial. Next. Digitalisasi ini merupakan salah satu hal penting yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan ya oleh PAMKO. Digital farming ini, kemudian milk indicator, monitoring system, ERP ini sudah kita kelola dengan 7 model. Kemudian HR juga kita pakai Agris platform, dan penggunaan drones ini sebenarnya sudah kita lakukan terus-menerus. Jadi kalau bisa lihat ketika kita melakukan forecasting untuk produksi, kita sudah seluruh kebun sudah menggunakan drone. Juga pemanfaatan drone ini sudah kita lakukan untuk mengawasi investasi replanting kita.
Jadi dengan saat ini kita sedang membangun bisnis kokpit ya yang akan selesai di akhir tahun. Ini di sini bisa kita lihat kebun-kebun yang sedang replanting, TU-nya, TBM-nya, berapa tingginya, berapa lingkar batangnya, itu bisa kita lihat dari dari head office. Jadi kita benar-benar sekarang sedang strengthening digitalisasi dari kebun-kebun kita. Jadi pengawasan berjenjangnya juga kita lakukan melalui IT gitu ya. Semuanya bisa kita lihat sekarang, misalnya in-tank storage sudah ditaruh di seluruh PKS, dan semua semua PKS kita bisa monitor dari head office dan dari region. Next. Kemudian melalui inisiatif ESG, mungkin teman-teman juga ini sedikit menggambarkan bahwa sebenarnya PTPN ini dari ESG rating atau kita tuh masuk dalam kategori low risk untuk ESG, dan kita itu posisi nomor 2 di dunia untuk sub industry agriculture. Jadi poin kita hanya adalah 17,2. Jadi kita ini so better daripada Sam Darby, better daripada pesaing-pesaing kita yang ada di kebun sawit. Jadi ini mungkin sedikit memberi gambaran betapa PTPN itu sangat mengedepankan environment dan social serta governance dalam melakukan aktivitasnya. Dalam konteks sertifikasi ESG, saat ini kita untuk on-farm dari kebun-kebun kita sudah 67% dan target kita 100% di 2025 tahun depan. Untuk off-farm atau PKS sebenarnya sudah 97% PKS kita itu mendapatkan sertifikasi RSPO. Kemudian untuk ISPO, untuk on-farm atau kebun kita sudah 77%, off-farmnya masih 42%, tapi target tahun depan sudah 100%. Kemudian dari ISCC, ini kita sudah 44% dan target 100% di 2026. Ini mungkin kita nggak terlalu galakin karena memang tergantung dari permintaan market terhadap sertifikasi ini. Kemudian untuk EUDR, saat ini kita sedang ada 3 prospective buyer, yaitu Unilever, Cargill, dan satu lagi Apical yang sedang melakukan due diligence untuk compliance dari EUDR di beberapa mills kita. Jadi ini adalah produk dan sertifikasi ESG yang telah dimiliki oleh Pamko. Next. Tadi mengenai strategi ESG kita tadi, selain environmental, untuk sosial juga kita punya program sawit rakyat. Kemudian untuk CSR-nya juga kita cukup melakukan banyak community engagement, dan governance-nya juga kita sudah melakukan beberapa inisiatif seperti SMAP, SMK, dan beberapa GCG implementation yang dibantu oleh pihak auditor internal dan eksternal. Ini tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk EUDR kita sedang ada due diligence terhadap 7 TKS, dan total dari ISPO-nya kita ada di 58 PKS dan 97 kebun. Next. Untuk pengembangan biogas sendiri ya, jadi kita sebenarnya mungkin ini saya belum ada, tapi kita sebenarnya sudah punya roadmap terhadap kalkulasi terhadap penurunan emisi karbon kita gitu ya. Ini untuk salah satunya selain daripada kebun itu sendiri yang kita sebenarnya juga menyumbang reduction terhadap carbon reduction, kita juga ada dari energi, yaitu program-program biofuel biogas yang kita punya. Saat ini kita ada 10 existing proyek. Ini ada PLTBG di Kuala Sawit, kemudian juga ada di Pasir Mandoge, PLTBG Pesong, Pagar Merbau, Tandun gitu ya. Dan kita juga punya biogas co-firing di Seitapung, dan untuk yang Serokan sedang under construction.
Kemudian untuk yang Lubuk Dalam dan Sepagar ini sudah operation. Dan kita punya target untuk PLTBG dan biogas co-firing dan bio-CNG akan dibangun adalah 29 unit hingga 5-6 tahun ke depan. Jadi ini adalah program-program dari penurunan emisi karbonnya kita dari proyek pattern capture ini kita sudah menghitung ada 191.100 CO2 emisi reduction. Kita sebenarnya punya hitungan lebih lengkap lagi ya. Ini hanya dari yang dari methane capture yang dari biogas. Namun kita secara total sebenarnya kita sudah punya roadmap terhadap carbon emission reduction dari keseluruhan mills dan juga dari estate kita. Next. Ketika ditanya kekuatan dan tantangan gitu ya, udah pasti strength kita adalah areal perkebunan kita yang sangat luas dan kita juga sebenarnya masih punya banyak aset kebun yang belum ditanam atau belum produktif gitu ya. Jadi untuk kami berkembang sebenarnya kita sudah punya cukup in terms of lahan. Kemudian juga produktivitas kita sebenarnya juga termasuk yang bagus gitu ya, di atas 20, bahkan beberapa estate itu bisa di atas 23 sampai 27 in terms of protas. Rendemen kita juga cukup bagus, semuanya di atas 22%. Skala production kita juga cukup besar gitu ya, tahun ini kita mungkin sekitar 2,7 ton dan mungkin akan naik menjadi 3,5 juta ton CPO dalam waktu 5-6 tahun ke depan. Kemudian EBITDA kita juga cukup baik gitu ya, masih di angka 23%. Mungkin tantangannya mungkin juga tadi adalah kondisi pasar dan global gitu ya, tapi mungkin bisa dilihat dan juga perubahan iklim. Namun ini mungkin kita bisa lihat di tahun ini, kita melihat bahwa karena letak kebun-kebun kita ya kalau misalnya cukup baik, jadi walaupun terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun lalu. Bisa dibilang kita masih bisa dijaga production-nya. Dari segi market kan memang karena kondisi perubahan iklim ada beberapa yang mengalami kekeringan sehingga kalau dilihat dari harga kita bisa lihat sendiri harga tadi disebutkan harga komoditi CPO tahun ini lebih baik daripada tahun lalu gitu. Kemudian tantangan kita tadi juga performa kebun yang belum seragam. Jadi ini sebenarnya adalah upside atau value creation kita adalah bagaimana kita meningkatkan seluruh kebun hingga mencapai produktivitas yang sama dengan yang lain gitu. Kemudian juga manajemen tenaga kerja ini harapannya dengan kita memanage seluruh kebun tersebut, kebun sawit kita bisa in terms of sourcing tenaga kerjanya menjadi lebih baik. Next. Nah, ini sedikit highlight dari angka kita yang 2023 pendapatan kita di sekitar 30 triliun. Mungkin ini kalau di 2024 pendapatan kita akan naik hasil dari KSO. Tahun lalu belum ada KSO dengan PTPN 1. Kemudian dari segi margin kita sekitar 24% dan kemudian EBITDA kita ada di sekitar 7,2. Mungkin tahun ini sudah di atas 8 triliun. Net debt to EBITDA kita di 3,21 dan mungkin juga kalau boleh dilihat kita punya dalam 3 tahun terakhir kita hutang sudah cukup turun dengan drastis ya, sehingga dari segi rasio kita cukup terjaga dengan baik dari tingkat kesehatannya. Mungkin itu sedikit dari kami Bapak Ibu atas sedikit informasi mengenai PTPN 4 Pampo. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ibu Hilda untuk penjelasannya. Ya Bu, terima kasih. Jadi kami di pasar yang biasanya melihat emiten-emiten kelapa sawit ya Bu ya, yang bersifat perusahaan publicly listed, jadi sekarang lebih merasa tercerahkan. Nah, ya mungkin kami membuka bagi Bapak dan Ibu investor-investor dari
investor-investor institusi dari Bahana Sekuritas untuk mengajukan pertanyaan. Selagi kami mungkin menunggu pertanyaan, Bu, mungkin saya mulai terlebih dahulu ya, terkait mungkin dari sisi demand atau permintaan terhadap produk kelapa sawit di lokal dan di internasional. Bagaimana Bu kalau misalnya kami boleh diupdate terkait dengan misalnya program ekspansi ke biodiesel B40 atau bahkan B50 dan termasuk di yang pemerintahan baru, dan juga Bu, kalau melihat news-news global ya, itu tampaknya ada permintaan terhadap produk biodiesel di Eropa dan di Amerika Serikat. Mungkin memang tidak 100% menggunakan CPO, tapi ini pasti mempengaruhi terhadap outlook harga gitu. Mungkin kami mulai dari sisi itu dulu Bu, dari yang permintaan terhadap produk kelapa sawit di lokal dan di internasional. Iya Pak, pasti kita menyambut baik Pak dengan langkah-langkah ya, dengan adanya B40, B50 gitu kan, berarti memang kebutuhan untuk sawit meningkat. Dan juga kami juga melihat dari segi supply, dengan adanya EUDR kan tidak boleh ada lagi penebangan hutan untuk lahan baru ya Pak. Jadi kan in a way arealnya terbatas. Jadi supply-nya juga kita ngerasa akan limited Pak going forward. Gitu. Sementara untuk kita sendiri PTPN 4 dan grup ini sebenarnya dari segi non produktif asetnya gitu masih sangat besar gitu ya, yang kita rasa sebenarnya kita punya benefit di situ gitu ya, dalam konteks limited supply yang akan nanti ujungnya dengan demand yang naik gitu ya, dengan adanya B40, B50 dan juga di luar gitu, karena produk turunan dari CPO ini sendiri kan juga sangat luas ya Pak, downstreamnya yang sebenarnya kita juga mungkin ke depan juga value added-nya banyak di situ ya, yang kita baru mulai sedikit gitu di minyak goreng. Kita sih ngerasa sih demand-nya tetap akan naik gitu Pak ke depan, dan dengan adanya supply yang turun kami juga merasa itu akan menjadi opportunity buat kita ke depan Pak. Jadi mungkin PR utamanya kami di hulunya atau di on farm-nya itu tadi ya, untuk terus melakukan replanting yang baik gitu, sehingga produktivitas kita bisa terus kita jaga going forward, dan juga production-nya kita bisa kita terus tingkatkan gitu. Memang kita punya planning sih sekitar 3,5 juta ton gitu ya dalam waktu 5 tahun ke depan untuk CPO-nya. Itu kali Pak dari kami. Iya, tapi walaupun domestic demand itu meningkat, kita tidak akan melihat seperti minyak goreng yang akan hilang dari pasaran ya Bu ya, seperti 2 atau 3 tahun lalu Bu ya. Ya. Baik. Saya Terus, rasa kalau minyak goreng kan kalau bisa dilihat tadi kapasitinya sebenarnya juga sudah cukup ya Pak ya, domestik ya Pak. iya, iya, iya. Soalnya kalau kekhawatiran dari pasar biasanya karena demand dari industri yang juga sedang tinggi gitu untuk biofuel, terus juga mungkin demand dari ekspor yang juga cukup kuat gitu loh. Jadi konsumsi yang domestiknya justru supply-nya malah terganggu gitu. Mungkin yang dari saya lagi Bu, soalnya mungkin cuaca Bu ya, karena ini sudah menjadi diskusi di pasar bahwa kita ini akan masuki fase namanya kan La Nina, yang biasanya ini yang kalau yang biasanya kita itu dalam 2 tahun terakhir itu kan El Nino yang mungkin lebih panas, ini kan La Nina yang lebih basah. Itu biasanya sih kalau lihat tren historis harga kelapa sawit itu naik Bu. Ada mungkin insight tertentu Bu, dari mungkin Kalimantan, Sumatera itu bagaimana cuaca dan output terkini? Terima kasih Pak. Memang ada kekeringan Pak ya, cuma mungkin dari kami kita baginya yang istilahnya di atas Katulistiwa sama di bawah Katulistiwa gitu ya. Yang kita lihat kayaknya yang banyak terjadi yang di bawah ya Pak ya, yang di bawah Katulistiwa, dan kemudian untungnya kami kebun-kebun utamanya kita gitu ya Pak, yang ada di Sumatera Utara ke atas gitu, impact-nya nggak sebesar yang di bawah. Jadi kita kalau bisa lihat tadi production-nya kita sebenarnya
more or less sama lah dengan tahun lalu. Jadi kita nggak terlalu terimpact Pak kalau El Nino-nya. Tapi memang kita juga ke depan memang sedang meminta dari research kita ya RPN atau PPKS untuk membuat kami kajian gitu ya Pak, bagaimana resiko perubahan iklim ini bisa kita atasi gitu ya, bagaimana pengairan terbaik yang bisa kita kembangkan ke depan Pak secara infrastruktur. Itu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik, Bu, dari Pak Agus Basukianuar dari Samuel Asset Management. Ini lebih spesifik terkait dengan lahan, Bu. Yang pertama mungkin dari total luas lahan tersebut dari PTPN, berapa yang produktif dan berapa yang idle atau belum termanfaatkan. Dan follow up-nya adalah untuk yang kedua, dan apakah untuk lahan-lahan idle tersebut bisa bekerja sama dengan pihak lain, misalnya untuk jadi lahan peternakan sapi perah dalam rangka mendukung ketersediaan susu untuk program makan siang bergizi gratis, gitu loh. Terutama mungkin untuk dalam konteks lahan-lahan di luar Jawa ya, itu bisa dimanfaatkan. Mungkin tadi kalau yang kita sebutkan 600.000 itu kan tanam ya Pak ya, jadi itu yang produktif gitu ya Pak ya. Mungkin saya nggak punya catatannya ya Pak, tapi setahu saya di atas 200 sampai 400.000 mungkin masih ada ya yang lahan yang non produktifnya kita ya dengan KSO gitu ya. Jadi memang cukup besar Pak potensinya. Untuk kerjasama saya rasa emang dimungkinkan sih Pak kalau memang ada yang, karena kita memang untuk ke depan memang untuk partnership kayak misalnya untuk kita masuk ke downstream, kita masuk ke tempat-tempat lain gitu ya yang belum menjadi strength-nya kita akan masuk pertama kali dengan pola partnership tersebut untuk risk sharing Pak, dan juga untuk knowledge accumulation. Baik, baik. Dan pertanyaan berikutnya, Bu, dari Pak Eriki dari BNP Paribas Asset Management. Ada 3 pertanyaan, Bu. Yang pertama adalah berapa usia rata-rata tanaman untuk pohon sawit dalam PALMCO, terutama untuk KSO dan kombinasi. Yang kedua adalah dari produksi PALMCO tersebut termasuk KSO, kira-kira berapa banyak yang diekspor dan dijual domestik? Dan yang ketiga dan terakhir, untuk area tanaman, berapa banyak lahan tersedia saat ini yang masih unplanted dari total area lahan yang dimiliki? Oke, mungkin tadi usia tanam ya Pak ya. Kita usia tanamnya rata-rata saat ini sekitar di bawah 15 tahun Pak. Di atas 14, di bawah 15 tahun Pak. Maka dari itu kita tadi punya program untuk nge-replanting ya Pak, tadi di atas 20-an ribu hektar per tahun gitu ya. Dan juga yang kami lakukan adalah kami mengkonversi Pak, mengkonversi karet menjadi sawit gitu ya. Jadi itu adalah target replanting kita dalam beberapa tahun ke depan. Nanti ke depannya nanti 90% dari aset karet kita akan kami konversi menjadi sawit dulu. Itu yang pertama kami kerjakan sih Pak. Kalau tadi yang angka yang non produktifnya saya belum terlalu dapat angkanya ya Pak, tapi seingat saya di atas 200.000 sampai 400.000 Pak, mungkin in total mungkin di PTPN Group ini ada 1 juta hektar, dan yang tadi kita sampaikan masih ada 600.000 yang baru kita planting. Dan kalau dari produksinya sendiri, Bu, itu berapa banyak yang untuk difungsikan untuk ekspor dan untuk penjualan domestik? Saat ini mungkin ekspor kami belum terlalu besar ya Pak. Ekspor directnya ya kita mungkin masih di bawah 10%, tapi kita banyak jual juga Pak ke apa namanya yang ujungnya sih buat ekspor gitu ya. Kita jualnya kan mau lelang Pak di KPBN gitu. Terus biasanya juga dari yang mau ngekspor bisa ngambil dari situ, karena kami udah punya tadi certification-nya, kami sudah cukup banyak Pak untuk RSPO dan ASPO-nya. Jadi sebenarnya kalau ditanya yang direct ekspornya kami masih di bawah 10% gitu, tapi yang ekspor melalui third party kami itu mungkin kami nggak punya datanya sih Pak. Oke, Bu Helga. Ya. Baik, Bu. Mungkin dari saya, Bu.
saya juga ingin bertanya terkait dengan kelapa sawit itu sektor yang selain menghasilkan devisa, juga menghasilkan lapangan pekerjaan karena sifatnya yang bersifat labor intensif. Mungkin dari PTPN bisa diceritakan, Bu, karena dalam 2-3 tahun terakhir sebenarnya kan harga kelapa sawit itu kan relatif tinggi ya, relatif naik lah. Eh, sedangkan kita sering baca di media bahwa sejak COVID ini pemulihan ekonomi, daya beli kelas menengah itu belum terlalu naik. Itu Bu. Mungkin anekdotal experience Bu atau cerita dari sisi buruh-buruh pekerja dan dampaknya dari transmisi dari naiknya harga sawit ke daya beli pekerja sendiri. Dari kita pegawai tetapnya aja mungkin kalau yang PAMKO ini di atas 50.000 ya Pak, pegawai tetapnya gitu ya. Mungkin yang ditambah yang dari KSO, kalau KSO itu masih PTPN 1 gitu ya, itu mungkin sekitar 20 ribuan. Itu yang dari yang pegawai tetap termasuk yang di kebun ya Pak. Jadi cukup besar memang Pak, dan kalau dari kami Pak PTPN memang kita komit ya Pak, kita pembagian insentif ataupun bonus itu based on kinerja keuangan ya Pak. Jadi ada formula yang ditentukan oleh holding gitu ya. Jadi sebenarnya sih kita ngerasa kalau yang dari PAMKUP seluruh pekerjanya harusnya punya daya beli yang cukup baik ya Pak. Karena kalau udah pegawai tetap kan kami banyak manfaat yang kami berikan gitu ya Pak, termasuk SHT, termasuk kesehatan gitu. Baik, baik Bu. Baik, terima kasih Bu Hilda. Terkait dengan mungkin laporan keuangan sendiri Bu ya, setelah di merger menjadi holding Bu, mungkin ada update terkait leverage Bu, terutama tentang struktur hutang dan pembiayaan sendiri. Iya Pak, mungkin tadi dari segi leverage kami itu tadi debt to equity kami masih di bawah 2 kali, dan net debt to EBITDA-nya kami masih sekitar 3,2 kali ya Pak ya. Dan ini kita turun terus gitu utangnya Pak. Mungkin tahun ini aja mungkin kami akan turun sekitar 3 triliunan gitu. Jadi turun, namun memang ke depan kami memang sedang melakukan fundraising Pak dari perbankan, terutama untuk kebutuhan replanting kita tadi. Kan kalau tadi saya sebutkan replanting kami di atas 20.000 hektar ya, jadi di atas 2 triliun per tahun. Jadi itu kita memang sedang melakukan fundraising dengan existing lender Pak. Jadi kita baru masuk ke ke perbankan Pak, yang sedang berjalan Pak programnya. Gitu. Mungkin itu ya Pak, karena memang awalannya kami kan sebenarnya awalnya mau melakukan IPO ya, tapi kan karena keadaan market kurang baik gitu ya, mungkin dalam waktu dekat belum, sehingga kami akan melakukan fundraising. Namun mungkin dari teman-teman perbankan juga cukup happy Pak, karena kami udah di atas 10 triliun dalam 3 tahun terakhir ya, 12 triliun itu turun Pak utang kami dari 2020 atau 2021. Jadi secara cash flow gitu ya, EBITDA kami di atas 8 triliun gitu. Dan kami juga dari segi working capital kan kita dapat uang di depan gitu ya Pak ya, kalau CPO gitu ya. Jadi secara ini sih likuiditas harusnya masih terjaga dengan baik Pak. Wah, kalau misalnya kami Bu dari sekuritas justru melihatnya ini pasarnya momennya yang sangat pas sebenarnya untuk IPO, terutama mau untuk kelapa sawit ya Bu ya sebagai proxy, karena ya memang secara year to date itu komoditas yang paling high performance itu adalah kan kelapa sawit ya, CPO. Ini juga to some extent itu juga berpengaruh mengapa nilai tukar rupiahnya kan dari kita itu kan menguat drastis ya dari 16.000 ke 15.000, selain dari ekspektasi penurunan suku bunga juga ada devisa tambahan Ibu dari sisi kelapa sawit. Iya Pak, ini sebenarnya keputusannya tuh harusnya kan tahun ini ya IPO-nya gitu. Jadi memang kemarin
pada saat diputuskan di akhir tahun kemarin nggak jadi tahun ini gitu, karena memang pada saat itu Pak, kalau kita lihat di market itu tradingnya di bawah book value tuh Pak ekuitasnya. Betul, betul. Mungkin Betul, Bu. sekarang berubah lagi ya kita, tapi kita pantau dan monitor ya mungkin dengan pemerintahan baru. Kan ini decisionnya dari pemegang saham ya Pak. Iya, Kita betul. kita tunggu aja Pak. Iya, Bu. Biasanya memang kan pasar seperti itu, Bu, ya. Jadi saat sekarang semua tidak ada yang ngomongin gitu kan. Aduh, IPO ini kan gimana. Tapi saat harganya mulai merangkak naik gitu loh, baru orang nanti akan berebutan untuk IPO gitu, Bu. Karena memang apalagi kan harga minyak itu terus tinggi, Bu, ya. Tensi geopolitik itu kan tinggi. Terus juga jadi komoditas yang bersifat energi atau substitusi energi dari crude oil seperti CPO ini sedang benar-benar diminati oleh investor institusi sebenarnya. Ya, Terima kasih Pak masukannya Pak. oke. Mungkin terakhir dari saya, Bu, ini kan Pak Tiko itu saat melakukan holding dari PTPN dan melebur dari banyak PTPN ke bawah PAMCO ini sempat menyinggung mengenai target bahwa dari sisi luas lahan itu bisa 600.000 hektar per 2026 dan produksi minyak goreng PTPN yang sekarang sekitar 500.000 ton per tahun bisa menjadi 1,8 juta ton per tahun di tahun 2026 juga. Ada update, Bu, terkait produksi dan uh, mungkin lebih ke yang produksi si minyak goreng ya, Bu, ya, selain dari tadi yang soal yang replanting dan perluasan lahan. Ya, Pak, kalau minyak goreng sih sebenarnya ini kami sedang mencari mitra juga ya Pak, gitu ya, untuk terutama untuk kami masuk ke retail ya Pak, gitu. Dari segi capacity pabrik sebenarnya kami sudah cukup Pak, bisa tercapai gitu ya target yang diminta. Cuma memang kami merasa kami masih perlu bantuan gitu ya Pak, atas expertise untuk masuk ke downstream market. Tapi kami sudah punya Pak kapasitinya dan kami sudah mulai Pak sesuai dengan apa namanya target yang diberikan gitu ya Pak ya, Insya Allah bisa lah. Baik, Gitu. baik. Oh, Bu, sama ada pertanyaan tadi Japri ke saya, Bu, ya, mengenai tarif dan ekspor CPO, Bu, ya. Untuk royalti kan ada uh, perubahan kebijakan pemerintah baru, Bu, ya. Perubahan kebijakan pemerintah yang baru-baru ini terkait dengan ekspor CPO itu, Bu. Ada pandangan, Bu, terhadap hal ini dan bagaimana ini bisa berdampak pada produksi mungkin? Kalau dari kami Pak, karena tadi saya sebutkan kita punya ekspor direct kan sebenarnya di bawah 10% ya Pak. Jadi kami tetap merasa buat kita sendiri domestic consumption-nya tetap akan strong enough Pak buat kami bertumbuh. Baik, baik, terima kasih Bu Hilda. Mungkin ini conclude our call for today, Bu. Dan sebelum saya tutup, mungkin ada 2-3 kalimat terakhir, Bu, mengenai summary dari webinar kali ini dari PAMCO ke investor-investor institusi yang merupakan klien dari Bahana Sekuritas. Ya mungkin terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Jadi mungkin ini sedikit kami mengintroduce mengenai PAMCO, terutama mungkin buat teman-teman juga mengerti bahwa kami dalam melakukan operasi perkebunan kami benar-benar melakukan dalam konteks ESG yang baik gitu ya. Dan itu juga sudah sertifikasi yang kami perlukan juga dalam konteks environmental, social, kita sangat care gitu ya. Jadi untuk secara produksi atau pengelolaan sawit kami adalah pengelolaan sawit berkelanjutan dengan ESG konteks implementation yang menurut kami juga sudah cukup sesuai atau di atas norma-norma yang diminta pasar gitu ya. Mungkin itu yang kalau mungkin sedikit dari saat kami gitu, jadi jangan kesannya wah karena PTPN kita nggak terlalu
konteksnya masih kuno, masih jadul gitu. Dan kami sudah mulai melakukan digitalisasinya, kami juga cukup masif saat ini gitu ya. Jadi mungkin kita berharap gitu ya, dalam konteks produktivitas aset-aset kami juga dapat aset-aset yang terbaik gitu ya kebunnya. Jadi kami juga sangat yakin ke depan kita bisa lebih memaksimalkan value daripada PAMCO itu sendiri. Baik, baik. Terima kasih Bu Hilda untuk konkludi remarks-nya yang sangat baik dan sangat menarik tadi. Dan kami dari Bahanas kita juga mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Dengan ini saya tutup acara dari webinar kami di pagi hari ini dengan PT Perkebunan Nusantara 4 atau PAMCO. Kami mengucapkan terima kasih pada investor institusi yang telah hadir dan semoga webinar dan diskusi di pagi hari ini bisa memberikan insights bagi pengelolaan aset dan investasi dari investor institusi tersebut. Terima kasih Bu Hilda. Terima kasih semua, izin. Terima kasih Bu Hilda. Terima kasih Bu Yola.